Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi ya. Ini mohon maaf nih, saya baru ada kesempatan untuk mengupdate video ya. Banyak sekali yang sudah terlaksana, baik penurunan maupun kenaikan yang harusnya saya update ya. Tapi karena terkendala waktu, saya juga tidak bisa mengupdate keseluruhannya. Nanti sesempatnya satu persatu nanti saya update ya. Ini saya mulai dari XRP dulu ini. Ini sudah lama sekali ya XRP. Kita cek dulu. Baik, sebelumnya kalian yang belum menonton di video sebelumnya, kalian lebih baik melihat video sebelumnya ya. Karena di sini saya hanya mengulas sedikit tentang video yang sebelumnya dan kalian tidak akan mengalir bagaimana alurnya nanti. Silakan tonton saja dari yang pertama, karena percakapan penjual dan pembeli itu masih tersimpan ya. Mana-mana yang belum dilaksanakan itu selalu kalian waspadai, karena kapanpun mereka akan tetap melaksanakan kesepakatan itu ya, baik area penjual maupun area pembeli. Area penjual yaitu area penurunan ya, area pembeli adalah area kenaikan. Baik ya, di sini saya langsung ini dulu. Terakhir itu waktu di sini ya. Ya, di sini saya sampaikan untuk membeli ya. Kalau untuk XRP ini lebih baiknya saat dia di area sini 14 sampai 12 ribuan ya, kayak 12.900-an di sini. Kemudian area terbaiknya itu terbawah ada di 12.000 sampai 10.000 ya di sini. Ya, kalian perhatikan ya, dia sudah sampai sini. Untuk mekanismenya kalian bisa lihat lebih detail di video sebelum ini. Pergerakannya naiknya dia sampai di 19.000 ya. Kemudian sudah masuk ke area bui. Di sini kalian bisa melihat menggunakan ilmu percakapan. Apa belum? Apa jangan ganteng? Ya, ini ya, kalian perhatikan di sini. Dia sudah masuk di area bui emas ya. Di area 12 sampai 10.000 di sini. Saya ingatkan lagi ya, bagi kalian silakan tonton di video-video sebelumnya tentang XRP ini. Ini untuk kunciannya. Kuncian itu ada di 8.000 sampai 4.000 ya. Ya, ada di sini untuk area terbawah. Jadi ini memang untuk investasi ya. Tim, turun dulu. Turun, nanti pijet. Ya, ini untuk area terbawah ini memang untuk investasi ya. Kalau sudah masuk di area 8.000, nah ini masuknya untuk investasi, tapi selama belum, ini hanya untuk berdagang. Jangan lupa prinsip ilmu berdagang seperti apa. Nikmati saja prosesnya, kumpulkan yang kecil-kecil sampai nanti dia bisa jadi besar ya. Kalau kalian yang belum mengetahui ilmu dan tekniknya, silahkan tonton video saya. Saya juga banyak membagikan ya tentang manajemen keuangan maupun manajemen diri,
bagaimana untuk mengelola keuangan, mana untuk trading, mana untuk investasi, mana dana cadangan yang nggak boleh kita utik-utik ya, 20% itu dari aset 100%. Jadi kalian harus tahu ilmunya ya, dan cara penggunaannya seperti apa. Silahkan cari-cari aja, saya ada bagikan di video, entah video yang mana, tapi saya sebar di sana, ada saya bagikan karena itu ilmu. Jadi harus ada perjuangan sedikit ya untuk mendapatkannya, agar kalian bisa mensyukuri. Ini untuk saat masuk di sini ya, mulai dari 10.000 ke bawah ini untuk investasi ya. Jadi investasi itu kalian untuk disimpan, targetnya minimal 300%. Jadi ketika kalian sudah mulai dapat dari area contoh ini 8.000 atau 10.000, kalian cicil-cicil terus misalnya sampai 4.000. Nah ini berarti untuk estimasi ukurannya dari sini, dari area tertinggi kalian membeli, misalnya belinya mulai di 9.000 ya. Nah ini kalian minimal 300%, berarti jualnya nanti kalau sudah di 27.000. Tidak usah berpatokan dengan waktu ya, tapi fokus dengan tujuan, itu investasi. Dan kalau untuk trading, kalian bisa menggunakan estimasi waktu dan ukuran keuntungan, bisa 5%, 1%, 10%, sampai 15%, bahkan 20%, tergantung ya, tergantung besar modalnya kalian yang kalian gunakan. Karena semakin besar modal, keuntungan nggak usah banyak-banyak, hasilnya sudah besar ya. Misalnya ada yang menggunakan dana 1 juta, ada yang 10 juta, ada yang 100 juta. Ketika sama-sama mengambil 5%, hasilnya sudah beda ya. Yang 1 juta itu cuma 50.000, yang 10 juta itu 500, dan yang 100 juta 5 juta ya, padahal sama-sama 5%. Nah itu untuk berdagang memang pengaruh untuk modal ketika berdagang. Tapi jangan beranggapan kalau kalian yang masih, contohnya masih punya modalnya nggak terlalu besar, masih kecil, itu nggak bisa untuk dibesarkan. Kalian jangan melupakan hal yang kecil-kecil ya, karena yang besar pun berawal dari yang kecil. Di XRP ini pun saya dulu juga menggunakan hanya 1.500.000 awal kali ya, semenjak saya masa lalu yang sudah saya lewati ya, masa pahit di tahun 2017 itu. Kemudian saya belajar dengan giat di tahun 2020. Bulan Desember itu saya memastikan setelah melakukan penelitian, saya sudah melaksanakan uji coba berulang-ulang dan 90% luar biasa akurasinya. Saya masuk mulai di sekitar Desember ya. XRP pun saat itu saya hanya punya alokasi dana di XRP ini 1.500.000. Itu pun yang saya gunakan untuk berdagang ya. Ambil sedikit-sedikit saya tambahkan. Nah, dari yang kecil-kecil itu kalau kita rutin, kita telaten, ya akan jadi besar gitu. Jadi kalau kalian melihat saya yang sekarang, kalian nggak tahu perjuangan saya awalnya seperti apa. Jadi dari yang kecil-kecil hanya 1.500.000 untuk di XRP ini. Itu yang saya putar-putar ya. Ini saya lanjut sebentar, nanti saya kasih contoh bagaimana pengelolaannya ya. Jadi untuk XRP ini kalian sudah bagus di sini, tapi untuk masuk ini dia masih akan kembali ya, kembali ke area 12 ribuan ya. Syukur-syukur dia masuk sampai 10.000, tapi tidak melebihi 10.000 ya, 10.300 atau 200. Syukur-syukur dia kembali lagi di area ini. Kalau dia menembus, potensi dia akan masuk ke area paling bawah ini untuk XRP. Berarti kalau dia sampai masuk ke sini, XRP ini nggak akan lagi kalian ke depan ya, nggak akan lagi dia menemukan harga ini lagi kalau langsung dihabiskan. Tapi kalau dia nggak habiskan ya, kalau saya berdoanya ya langsung dihabiskan aja ya, karena kasihan kalau banyak orang yang nggak tahu tentang ilmu seperti ini.
Jadi dia mengira nanti suatu saat kalau dia sudah naik di atas 20.000, 24, 28, ada masanya ketika sudah naik tinggi suatu saat dia kembali lagi ke area ini, itu kan banyak makan korban nantinya ya. Makanya kalau saya berdoa lebih baik dia menghabiskan ke sini sekalian. Mudah-mudahan. Meskipun untuk sekarang dari candlenya ini potensinya dia hanya menahan sampai sekitar di sini ya. 9.600-an ini maksimal di sini dia. Di 96. Dia nggak akan menyentuh di 88. Tapi ya semoga saja ya, saya berdoa dia akan memberikan instruksi menembus sini agar dia masuk. Jadi betul-betul bisa pesta dan panen raya. Karena di sini untuk investasi, bukan untuk di tradingkan yang di sini. Ini untuk jangka agak panjang ya. Tapi untuk area-area ini kalian perhatikan, kalau dia nggak menembus ini, berarti sudah ini titik terakhir. Kalau dia menembus di sini ya, tapi dia tidak menembus di sini, ini zona aman ini di sini, di wilayah ini. Yang penting dia tidak menembus garis biru, ini aman. Nah, ini wilayah aman ini di sini. Untuk jual, kalian bisa jual seperti yang saya sampaikan ya. Tujuan, saya kasih tahu untuk tujuan jangka panjangnya dulu. Yang pertama ini di sini sudah ya. 19 ini sudah dia. Kemudian yang kedua dia akan menuju 20 berapa ini? 23-an di sini. Jadi untuk target atas ini sudah. Target atas adalah 23 ya. Di sini. Ini karena saya buat videonya itu nggak bisa rutin setiap hari, makanya saya gunakan untuk jangka panjang ya. Jadi prosesnya lama, berbulan-bulan. Nah, sehingga ada waktu juga untuk mengupdate nanti kalau sudah sampai. Soalnya kalau saya buat terlalu dekat, banyak yang kelewat nanti ya. Nah, harusnya saya update pergerakannya, karena nggak ada waktu ya, terlewat akhirnya. Nah, makanya saya lebih cenderung saya kasih untuk jangka panjang dulu biar agak lama perjalanannya. Kalau kalian untuk mencari keuntungan 100% ya, ini kalian beli di area sini 12.000 sampai di 8.000-an sini ya. Di area sini tapi di atasnya biru. Syukur-syukur dia nembus 10.000, bisa sampai 9.600-an. Wilayah ini kalian bisa jual nanti kalau mau sabar ya, betul-betul sabar, karena dia naik turun bisa jadi tahun depan bulan April atau 3-4 bulan dia baru sampai 23 sini, tapi itu langsung 100% dapatnya, bahkan lebih ya. Kalau kalian beli mulai dari 12.000 sampai ya 9.500-an lah di sini. Nanti jualnya di sini. Nah, ini untuk XRP. Terus saya kasih tahu yang tadi yang mengenai mekanisme ya. Mekanisme untuk berdagang. Makanya saya selalu sampaikan ya untuk kalian itu agar lebih mengutamakan rasa syukur ya. Bukan hawa nafsu menggebu-gebu. Kalau kalian nggak bisa menghargai yang kecil-kecil, kalian nggak akan pernah mendapatkan yang besar. Kecuali memang kalian mau sabar. Nah, itu beda cerita. Mau sabar bertahun-tahun, tetap kalian akan dapat besar karena akan seimbang waktu kalian menunggu dengan hasil. Tapi kalau kalian yang untuk berdagang jarak dekat ya, trading, itu lebih baik kalian mensyukuri dulu apa yang kecil-kecil. Nah, itu kalian kumpulkan. Ini di XRP sendiri, ini kalian bisa lihat ya, saya mulai trading itu 29 Desember ini di sini. Hanya bermodalkan berapa ini? 1.500.000 ya. Saya belikan ini, kalian perhatikan, bisa lihat di 2.900. Kemudian saya jual lagi di 3.000 ya.
kemudian saya belikan lagi di 2.850, kemudian saya jual lagi di 3.050 ya, kalian perhatikan. Saya belikan lagi di 2.950 ya, kemudian saya jual lagi di 3.000. Hanya sedikit ya, tapi rutin, sering saya. Dan itu saya lakukan berulang-ulang, saya kumpulkan. Saya beli lagi 3.080, saya jual lagi di 3.180. Nah, yang tadi ya, saya jual lagi di 3.200. Kemudian saya beli lagi nih, saya tes ya, 32.000 ini di 3.300. Nah, ternyata dia masih turun. Nah, di sini saya masukkan lagi di 3.210 ya. Kemudian saya jual di 3.290. Kemudian saya belikan lagi di 3260. Saya jual lagi di 3320. Saya belikan lagi di 3255. Saya jual lagi di 3340. Saya beli lagi di 3315. Saya jual lagi di 3368. Ini saya beli lagi di 3161. Saya jual lagi di 3.300. Ini saya beli lagi di 4648. Saya jual di 4829. Saya beli di 4351. Saya jual di 4421. Nah, ini saya lakukan secara rutin ya, terus menerus seperti ini. Saya beli di 4602. Nah, saya jual sedikit ini karena mau turun dia. Saya jual di 4617. Ya seperti ini ya. Jadi memang kalau kalian perhatikan, ini mungkin nggak berarti, tapi saya memulainya dari di XRP ini 1.500.000 ya. Dan kalian bisa lihat lewat transaksi saya terakhir. Ya, ini dulu saya yang beli di 5.000 ya. Itu saya jual di 9.600-an, kemudian saya belikan lagi di 5.000-an. Ini saya jual semua di sini. Ya, Maret itu sudah alhamdulillah sampai segini nominalnya. Ya, dan ini terakhir transaksi saya pun September kemarin ya. Ini saya iseng-iseng aja ini ya, beli sedikit itu, tapi saya sudah jual dan saya belum beli lagi ya untuk XRP ini. Ya, itu maksud saya seperti itu. Kalau kalian memang niatnya berdagang, kalian harus mensyukuri dari yang kecil-kecil, rutin, tapi rutin. Dan kalian menggunakan TF nya 4 jam kalau untuk berdagang. Nah, itu teknik untuk berdagang. Setiap kalian perhatikan, setiap naik turunnya itu dia pasti ada kenaikan meskipun sedikit. Nah, tinggal sabar aja. Misalnya contoh ya, dia naik seperti ini. Ini ada garis hijau 2 di sini. Ya, dia lanjut, ini penurunannya. Kalian perhatikan aja dulu. Nah, ini penurunannya di sini. Ini kalian. Kemudian dia lanjut seperti ini. Nah, kalian perhatikan setiap prosesnya ini dia nggak langsung lurus ya, tapi ada naik turun. Nah, ini yang kalian manfaatkan. Perhatikan setiap dia turun, dia akan naik meskipun sedikit. Tiap turun agak dalam akan naik meskipun sedikit, turun agak dalam meskipun akan naik meskipun sedikit banyak. Nah, jadi hanya kalian tinggal menunggu dia turun agak dalam.
Nah, penurunan agak dalam seperti ini, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, agak dalam, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi sedikit, turun lagi, naik dia sampai atas ini, turun lagi nih di sini, nah naik lagi, nanti turun lagi di sini, naik lagi ke atas sampai 14 ribuan. Kalau untuk jarak dekat ini kalian perhatikan ya, untuk jarak dekat sendiri XRP ini dia menuju sini ya, 12 ribuan sini, kalian perhatikan. Nah, dia kalau menembus 12.800 misalnya sampai 13.000, dia akan kembali lagi ya. Dia akan kembali lagi ke area 12 ribuan di sini. Nah, dia akan kembali ke area 12 ribuan. Dia akan lanjut lagi menuju yang atas. Menuju 14 ini, 14.000. Nah, kalau dia nggak kuat ya dia cuma sampai 13.000 atau 14.000 pas. Nggak bisa menembus 14.200. Kalau dia menembus, dia akan lanjut lagi ke atas. Nah, untuk atasnya sendiri garisnya saya buatkan dulu. Ada di sini 15.100 ya. Kemudian ada ini lagi 16.000. Untuk 16.500, 17.700. Nah, ini untuk garis-garisnya ya. Untuk garis-garisnya kalian perhatikan baik-baik menggunakan ilmu percakapan. Kalau kalian yang nggak tahu, kalian bisa buka video Zilliqa ya yang terbaru, itu ada mekanismenya di sana. Nah, ini untuk pengontrol gerak kalian. Kalau dia menembus berarti dia akan lanjut lagi ke atas, kalau dia menembus akan lanjut lagi ke atas. Bahkan kalau sudah di atas, begitu juga sebaliknya, kalau dia menembus dia akan lanjut lagi ke bawah seperti ini sampai nanti di titik paling akhir. Ini kan titik paling akhirnya di sini ya. Ini sudah kesempatan emas untuk membeli, meskipun untuk investasi baiknya dihargain ya. Kalian ulang aja penjelasan saya di awal tadi, tapi ini sudah bagus untuk mendapatkan keuntungan. Kalau kalian nggak mau sabar sampai berbulan-bulan, bisa beli di sini. Kalau dia turun misal 12.000, cicil-cicil terus sampai 10.000, nanti dia naik di sini lah ya, di 14.000 jual di sini, atau hanya ambil keuntungan aja, atau sama beberapa ambil ke modal sama beberapa keuntungan aja, sisakan buat tabungan, beli lagi di bawah, ambil modal sama keuntungan sedikit. Ini lama-lama kan banyak juga, tinggal pinter-pinter kalian aja sih. Ini semoga bermanfaat ya. Saya agak banyak menyisipkan pengetahuan di sini, ilmunya bukan hanya sekedar makanannya, tapi saya juga selipkan ilmunya. Semoga kalian bisa mendapatkannya dan bisa bermanfaat ya. Baik, ini saja untuk XRP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.